Oke sahabatku, ketemu lagi bersama saya Sang Pengejar Mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, tanpa suatu beban apapun, tanpa suatu penyakit apapun. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku semua, untuk kali ini kita coba mancing lagi sahabat. Pancing sudah kita pasang ya. Sudah kita pasang ya, kita tinggal tunggu setrik ya. Kita untuk kali ini target gabus dan betok ya sahabat ya. Mudah-mudahan kita berhasil pada hari ini ya sahabatku. Oke sahabatku, kita tunggu. Oke sahabatku, kita sudah pindah ke seberang sini ya. Tadi seberang sana dan sekarang sudah seberang sini ya. Kita tinggal menunggu pancing kita bro, menunggu setrik ya kawan ya. Oke, sembari kita menunggu setrik, kita kembali akan mengkaji surah-surah dalam Al-Quran ya sahabat. Untuk kali ini kita akan mengkaji surah Al-Asr ya sahabat ya. Surah Al-Asr. Jadi surah ini akan kembali kita kaji. Di dalam surah ini Allah menerangkan, yaitu sesungguhnya manusia itu penuh dalam kerugian ketika kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja kita simak ayat surah Al-Asr, surah Al-Asr tadi. Surah ini surah yang ke-103 ya kalau tidak salah ya sahabat. Kalau salah dikoreksi ya sahabat. Mohon koreksinya, kritik dan sarannya sahabat ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kita setrik dulu kawan, sebentar ya. Kita setrik dulu ya. Kita lanjut nanti. Setrik bro, mantap bro, setrik bro. Ahai. Woi, betok bro, target kita dapat bro. Asik. Mantap mas bro, kita target kita dapat mas bro. Wow, keren. Lanjut mas bro. Oke sahabatku, kita lanjut kembali. Kita sudah setrik, alhamdulillah ya. Kita dapat betok ya, sesuai target ya. Target kita hari ini gabus dan betok ya sahabat. Papuyu ya bahasanya. Ada juga yang namanya betok itu papuyu, dan kalau di sini betok ya sahabat ya. Kita lanjut kembali. Kita bahas lagi surah Al-Asr tadi. Mudah-mudahan yaitu pembahasan kali ini juga video saya insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan untuk diri saya dan kita semua insya Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabatku, itulah tadi bunyi dari surah Al-Asr tadi. Surah Al-Asr ini 3 ayat ya, hanya 3 ayat. Pendek sekali sahabatku. Saya yakin sahabat-sahabat semua hafal ya. Kalau saya alhamdulillah baru ya hafal ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah hafal ya sahabatnya. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan bagi saya dan juga semakin membuat saya yaitu untuk terus menjadi orang yang lebih baik insyaallah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Surah ini pendek sahabat, tapi kajiannya luar biasa. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i, imam besar kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengatakan bahwa kata beliau, seandainya manusia itu merenungi surah ini, maka niscaya sudah mencukupi untuk mereka. Jadi sudah mencukupi untuk mereka. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan, yaitu perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, maksudnya jika manusia itu merenungi surah ini, maka sudah cukuplah bagi manusia itu untuk menjadikannya manusia untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian yang Allah sebutkan tadi. Ya. Di sini di ayat pertama, wal asr, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr,
Sesungguhnya manusia itu penuh dalam kerugian. Na'udzubillah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, melakukan kebajikan-kebajikan, serta orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Jadi di sini jelas ya sahabatku, ketika kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Intinya ada 4 kriteria yang disebutkan Allah di dalam ayat, di dalam surah ini. Yang pertama, beriman, melakukan amal soleh, kebajikan-kebajikan tadi, saling menasehati dalam kebenaran, dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Ketika 4 ini salah satu saja yang tidak kita jalankan, maka kita tergolong orang-orang yang merugi. Masih tergolong orang yang merugi, sahabat. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan 4 kriteria ini tadi. Insyaallah, amin Allahumma ya rabbal alamin. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sesungguhnya. Ketika kita beriman kepada Allah, iman didasari dengan ilmu yang sesuai, ilmu yang cukup. Ya sahabat, kalau cukup itu mungkin tidak ya, tapi yang sulit untuk cukup mungkin sampai kita wafat pun ilmu Allah tidak akan pernah cukup ya untuk kita ya, karena terlalu banyak ilmu Allah ya sahabat. Tapi yang pasti, yang penting-penting di dalam agama wajib, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 224 kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Di situ dijelaskan beliau bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya. Tapi bukan berarti harus bisa dakwah segala macam. Ya. Paling tidak kita dakwah dalam keluarga. Itulah sahabat yang paling penting ya. Karena dakwah itu bukan berarti harus di tengah orang banyak. Ya, bukan. 1 orang saja kita dakwahi, subhanallah, kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita seling lagi dengan hadis ya, pembahasan ayat ini. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Hadis ini bersumber dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat mulia Uqbah bin Amr bin Sya'labah kalau tidak salah. Kalau salah juga mohon dikoreksi. Nomor hadis ini 1893 di dalam Sahih Muslim, sahabatku. Hadis ini berbunyi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, barang siapa, kata Rasul, yang menunjukkan satu kebaikan, satu saja kebaikan, sahabat, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Maksudnya dari hadis ini, jadi ketika kita mengajarkan bismillah kepada orang lain dan ia mengajarkannya kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis lain lagi yang mengatakan, yang artinya kalau tidak salah, saya lupa Arabnya, dan juga tapi di sini yang sering disebut oleh guru besar kita, para ulama-ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu 1 orang saja yang dapat hidayah karena lisan kita, maka pahalanya lebih baik daripada unta yang merah, daripada memiliki 1 unta yang merah. Itu salah satu. Jadi besar sekali sahabatku. Tapi yang pasti itulah tadi, kata Rasul, mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita mengajarkan bismillah, apalagi suratul Fatihah yang kita ajarkan, Ummul Quran ya. Kalau suratul Fatihah, subhanallah, saya yakin, karena Allah itu innaka la tukhliful mi'ad, zat yang tidak akan mengubah janjinya. Rasul tidak akan pernah berdusta.
Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan kita terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu tentang amal ataupun itu tentang dosa, tentang siksa-siksa Allah, maka itu pasti, sahabatku. Jadi untuk membebaskan diri kita dari kerugian tadi, maka 4 kriteria ini harus kita pegang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan ilmu yang mantap, pengetahuan yang mantap. Orang yang beriman kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, pasti dia tidak akan pernah mau untuk melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang sudah mutlak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang benar-benar sempurna imannya. Dan juga tidak akan pernah mau untuk meninggalkan perintah Allah yang sudah mutlak harus kita jalankan. Contohnya sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban yang paling utama, yang tidak boleh tidak harus kita jalankan. Tidak mampu berdiri, cukup kita duduk, sahabatku. Tak mampu duduk, cukup dengan berbaring. Tidak mampu berbaring, sahabat, cukup dengan isyarat. Mungkin kedipan mata kalau kita tidak mampu berbaring, tinggal isyarat saja. Tidak mampu pakai isyarat, kuburkan, sahabatku. Berarti saya yakin sudah wafat kalau tidak mampu dengan isyarat. Maka dari itu, kalau yang itu tidak bisa kita tawar ya. Saya yakin semua sahabat pada tahu, lebih tinggi ilmunya, lebih besar pengetahuannya daripada saya. Kalau hamba hanyalah manusia biasa yang pasti baru belajar, sahabatku. Karena hamba juga kalau dulu, na'udzubillah, terlalu banyak dosa-dosa yang hamba lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu sering melanggar perintah Allah, padahal Allah begitu sayangnya kepada kita. Selalu diperhatikan kita. Ketika kita menyimpang, ditegur oleh Allah, disentuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada saya. Satu, sahabat, tentang keimanan. Dan yang kedua, melakukan kebajikan-kebajikan, beramal soleh tadi. Melakukan kebajikan-kebajikan bukan cuman melakukan rukun Islam yang 5. Itu sudah pasti tidak bisa ditawar, rukun Islam yang 5. Tidak bisa ditawar itu, sahabat. Akan tetapi setelah itu masih banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Salah satu di antaranya berbagi. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, serta saling menasehati dalam kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Saling menasehati dalam kebenaran, inilah caranya. Sambil mancing kita bercerita tentang agama. Ini bercerita bukan dakwah, sahabat. Hamba bukan seorang pendakwah. Hamba hanyalah seorang fakir yang miskin ilmu, kurang pahala. Berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harapan saya. Jadi saya bukan pendakwah, dan ini bukan mendakwahi sahabat-sahabatku. Hanya berbagi saja, bercerita saja tentang Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 kriteria ini wajiblah kita jalankan. Harus kita jalankan. Satu saja kita tinggalkan, maka kita bagian dari orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menasihati dalam kesabaran. Kalau saling menasihati dalam kebenaran tadi, itulah kita harus saling menasihati apapun bentuknya, dalam keadaan apapun, asalkan kita dalam keadaan di tempat yang suci, ya, sahabatku. Jangan di dalam WC ya, sahabat. Kalau dalam WC, na'udzubillah, jangan ya. Tapi kalau tempat seperti ini masih bisa kita lakukan. Jadi kalau saling menasihati dalam kesabaran, intinya sebesar apapun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita harus tetap sabar untuk menghadapinya.
Karena ujian yang datang dari Allah adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Kalau salah juga koreksi. Ayatnya cari sendiri sahabatku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi dalam ayat ini Allah katakan bahwa barang siapa, jadi ditimpa musibah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya apa yang datang dari Allah sesungguhnya pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, mereka itulah golongan orang-orang yang mendapat dan rahmat dan ampunan dari Tuhannya, dan mereka itulah golongan orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sabar. Maka dari itu pahala dari sabar itu besar sekali. Akan tetapi untuk melakukan kesabaran itu sulit sekali sahabatku. Ya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar. Insya Allah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Ketika ada pertikaian di antara sesama, kita lerai mereka, kita pisah mereka, kita nasihati mereka, kita arahkan mereka. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin maksudnya ketika tidak saling menghina antar agama, ketika tidak saling menghina antara suku, ras, dan bangsa, kita tidak boleh saling menghina sahabatku, saling mencela. Jaga itu baik-baik sahabat. Memang kita mungkin tidak bersaudara dalam beragama, tapi paling tidak kita bersaudara dalam satu negara Republik Indonesia, bersahabat dalam satu negara Republik Indonesia. Ayo kita hadapi perbedaan ini dengan sesuatu yang lebih indah. Tidak saling menghina, tidak saling mencela, tidak saling membuli. Kita sikapi perbedaan antar agama, suku, ras, segala macam. Kita hadapi dengan itu, saling merangkul. Jangan sampai memutus tali persahabatan, kecuali masalah kepercayaan. Masalah kepercayaan dan juga masalah ibadah, mohon maaf sahabatku, kita tidak bisa saling merangkul di dalam hal ini. Tergantung kepercayaan masing-masing sahabatku. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Khususnya bagi pribadi saya. Karena banyak cakap itu sebenarnya banyak dosa. Dan mudah-mudahan cakap yang saya sampaikan, ucapan yang saya sampaikan tidak mengandung murka Allah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada salah dalam ayat-ayat yang saya baca, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau maafkan kami ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang dapat menempatkan hak-hak masyarakat pada tempatnya ya Allah. Yang amanah ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang amanah ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang amanah ya Allah. Pemimpin kami ya Allah yang sudah bagus kinerja kerjanya, mudah-mudahan Engkau jadikan lebih baik lagi ke depannya ya Allah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Oke bro, kita lanjut mancing lagi sahabatku.
Oke sahabat-sahabatku, mungkin itu saja video kali ini ya. Hanya setrik 1 kali ya, saya cuma dapat 1 betok ya, alhamdulillah ya. Target gabus nggak kesampaian ya sahabat, kita mau pindah ke tempat lain, tapi cukup sampai di sini dulu video kali ini karena terlalu panjang durasi ya sahabat ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabatku yang sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan juga bagi sahabat-sahabatku yang belum support channel ini dengan cara like, subscribe, komentar, tekan tombol lonceng agar setiap notifikasi dari video kami dapat Anda ketahui dan juga dapat memberikan semangat bagi kami untuk mengupload video-video yang terbaru. Oke sahabatku, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Yang benar hanyalah milik Allah, yang salah mutlak dari lisan kami sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.